Oke, selamat malam. Hari ini saya dapat satu WA minta pembahasan tentang soal kayak gini. Soalnya dari Siti Vanessa Najla 11 MIPA 4. Aku bacain soalnya ya. Soalnya tentukan penyelesaian persamaan berikut untuk X antara 0 sampai 360. Saya bahas yang nomor A saja ya. Sin X sama dengan setengah. Oke. Siti Vanessa Najla. Oke. Sebenarnya mereka minta pertanyakan pernyataannya gini, sin X sama dengan setengah, gitu ya. Untuk, kalau kamu baca tulisan itu, notasi yang tadi itu, dibacanya kan X antara lebih dari 0 atau kurang dari 360. Nah, kita sama-sama tahu, dengan belajar sudut istimewa saja, kita tahu bahwa sin X sama dengan setengah, ya berapa X yang bisa memberikan nilai trigonometri setengah kan? Hasilnya 30 kalau X-nya hanya 0 sampai 90 derajat. Tapi kan permasalahannya yang diminta bukan 0 sampai 360, tapi 0 sampai bukan 0 sampai 90, tapi 0 sampai 360. Waktu kita bicara sudut istimewa, yang dibahas cuma 0 sampai 90 tok, cuma segini aja. Kesininya piye, kesininya nggak tahu, kesininya juga nggak tahu. Nah, oleh karena itu, apakah kita perlu menguasai semuanya? Kalau dibilang perlu, ya perlu, tapi ada teknik sehingga kita dengan menguasai 0 sampai 90, kita menguasai nilai trigonometri 0 sampai 90, maka kita bisa pelajari polanya untuk sudut di kuadran berikutnya. Aku langsung aja teknik pengerjaannya seperti ini kira-kira. Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara sin X sama dengan setengah, maka teknik pertamanya kita harus ubah ini menjadi bentuk sin X sama dengan sin berapa gitu. Oke, kalau maka kita bisa jawab sin X sama dengan setengah, berarti sin X itu sama dengan setengah ini kita ubah. Kita ubah menjadi nilai sinus. Supaya apa? Sama-sama. Yuk, setengah itu adalah nilai dari sinus berapa? Oh, nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu, sinus itu antara 0, 30, 45, 60, 90 itu kan mulai dari 0, setengah, akar 2, akar 3. Nah, kosinus gimana? Tangan gimana? Kalau nanti kamu nggak ngerti masalah ini, boleh tanya sama saya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, harusnya udah beres. Nah, kalau kamu udah ngerti ini, berarti setengah itu ekuivalen dengan sin 30. Maka kita taruh di sini, ya sin 30. Right. Oke, setelah kita sudah berhasil membentuk pola sin X sama dengan sin sesuatu, aku bilang sin X sama dengan sin sesuatu, begini formulanya ya. Kalau sin X sama dengan sin sesuatu, sebut saja A, berarti X bisa punya dua nilai. Bisa berupa A dan kelipatannya, dan bisa juga berupa berupa apa ya gitu ya, dan kelipatannya. Kalau kamu pernah pelajari ini pasti tulisannya gini, 180. Ya, ini kalau kita ngomong rumusnya susah. Memang kalau dihafalin susah. Aku sendiri bisa nggak hafal. Tapi ada teknik yang bisa membantu kamu ngapalin kalau pola sin X, sin A, sin X sama dengan sin A. Berarti X sama A hubungannya gimana? Lihat aja. Kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin sin. Oke. Sin positif di mana saja? Sin positif hanya di sini. Dan ingat ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Sin positif hanya di kuadran 1 dan 2. Di sini positif. Berarti hanya di kuadran inilah yang
berupa yang bisa menghasilkan nilai sinus positif. Permasalahannya, di sini ada dua relasi, dan di sini ada dua relasi, yaitu 90 plus dan 180. Betul ya? Tapi kan kita bicaranya sinus. Oke, kalau sinus, berarti sinus yang punya nilai yang sama adalah 180. Berarti ini bisa X bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menjadi A atau 180. Nah, terus gimana kalau ternyata soalnya bukan sin, cos n, cos X sama dengan cos A? Nanti aku bahas lagi. Memang butuh beberapa kali jelasin, karena kalau aku jelasin dari basicnya, kita bisa lama nggak selesai soalnya ya. Right. Prinsipnya adalah dari sin X sama dengan setengah, kita ubah menjadi nilai sin sesuatu, berarti sudah mirip nih, sin X sama dengan sin sesuatu, berarti X-nya akan bisa menjadi mirip dengan sesuatu itu. Bisa itu, bisa juga bukan itu. Bisa 30, bisa juga bukan 30. Kenapa? Karena tidak hanya 30 yang menghasilkan nilai sinus setengah. Ya. Nah, sin X sama dengan sin A berarti X bisa punya dua nilai, yaitu A atau 180 min A. Juga berlaku untuk kelipatan. Sebenarnya poin masalah kita di sini, kapan dan bagaimana caranya kita bisa menguasai rumus-rumus ini di luar kepala. Kalau rumus ini di luar kepala kita pahami, maka besok-besok prinsip ini menjadi prinsip yang sangat sederhana. Kenapa? Karena turunannya ke bawah mudah sekali. Oke. Tadi kita bilang bahwa sin X sama dengan sin 30. Berarti kalau sin X sama dengan sin 30, berarti X sama saja dengan punya dua nilai. Bisa saja menjadi 30 atau kelipatannya. Bisa juga menjadi 180 min 30 dan kelipatannya. Setelah sampai sini, pekerjaan kita boleh dikatakan bisa sambil tutup mata lah ya. Oke, bagian pertama. Jika X, saya beresin bagian pertama. Bintang 1, ini bintang 2. Ya, bagian bintang 1. Kalau X sama dengan 30 plus K kali 360, berarti jika K-nya 0, maka X-nya berubah menjadi 30 tambah 0 kali 360. Ininya dirubah ya. K-nya saja dirubah. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan sebagainya. Oke. Kalau K-nya 0, X-nya adalah 30. Kalau K-nya 1, X-nya adalah berapa? 360 tambah 30. 360. 390. Bentar dulu. Yang diminta cuma sampai 360 kan? Oke, berarti ini nggak masuk. Perlu dilanjut yang lain? K sama dengan 2-nya? Nggak usah. K satu aja udah lewat. Oke, selesai ya. Sekarang gimana untuk yang bintang 2? Saya tulis di sini. Yang bintang 2. Berarti bintang 2 yang ini ya. Berarti jika X-nya adalah 180 min 30 plus K kali 360. Sama. Kita mulai dengan K0, K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 180 per min 30. Kira. 150. Gimana kalau K-nya sama dengan 1? X-nya sama dengan 1. 180, 150 ditambah 360. Berapapun nilainya pasti lebih dari 360 ya. Ya, jadi nggak usah saya tulis, nggak usah saya cari. K sama dengan 2-nya perlu dicari lagi nggak? Nggak perlu. Sama seperti itu. Oke, kalau gitu saya hanya punya dua nilai. Ini dan ini. Jadi, kalau ditanya berapakah nilai dari sin X sama dengan setengah, sama saja kita mau bilang ini. Nilai X berapa sajakah yang memenuhi sin X sama dengan setengah kalau X-nya antara 0 sampai 360. Ya udah, cuma ada dua nilai X, yaitu 30 dan 150. Maka himpunan penyelesaiannya kita bisa katakan himpunan X-nya 30 dan 150. Itu saja jawabannya. Oke, mudah-mudahan ini membantu. Kalau kamu sudah agak paham, dengan cara yang sama kita bisa mengerjakan untuk
kosinus dan juga untuk tangan. Semoga ini memperjelas. Bye.